Nama saya Nisa Amelia Siagian dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas pagi A dengan NPM 0821015671. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbicara di muka umum. Istilah berbicara di muka umum atau public speaking mungkin bukan istilah asing. Kegiatan public speaking ini telah ada pada zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan retorika. Dari bahasa Yunani, retorikos yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar komunikasi. Beberapa menyebutkan bahwa suatu komunikasi dapat disebut dengan komunikasi publik apabila jumlah audiens yang berada dalam komunikasi tersebut berjumlah dari 10 orang. Karakteristik public speaking bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens yang tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Public speaking memiliki fungsi-fungsi komunikasi tertentu yang bisa jadi berbeda dengan komunikasi lain. Komponen-komponen public speaking. Public speaking memiliki komponen-komponen yang tertentu, sebagaimana kita komunikasi yang lain. Adapun komunikasi publik yang memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, pembicara. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, channel. Yang kelima, audiens. Yang keenam, dampak. Yang ketujuh, feedback. Yang kedelapan, gangguan. Yang kesembilan, komunikasi. Dan yang terakhir, konteks. Adapun teknik vokal untuk public speaking. Teknik vokal di dalam hal ini yang terpenting adalah intonasi yang tepat. Biasanya yang dianggap penting adalah stretching pada suatu kata ataupun kalimat tertentu. Untuk berbicara di muka umum, kita harus menggunakan suara asli dan jangan meniru suara dari orang lain. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk teknik vokal public speaking. Ada latihan vokal. Yang kedua, artikulasi. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, aksentuasi. Yang kelima, volume. Yang keenam, nada. Yang ketujuh, speed. Yang kedelapan, pause. Keterampilan public speaking diperlukan untuk menyampaikan ide, mendiskusikan sesuatu, hingga melaporkan hasil kerja orang lain. Keterampilan itu semakin penting saat kita menduduki posisi memimpin seperti supervisor, manajer, dan direktur. Keterampilan public speaking adalah keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara sederhana, tanpa kekerasan. Contoh yang sering kita lihat di media, terutama televisi, memperlihatkan public speaking dalam situasi politik. Misalnya, saat
kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, atau rapat parlemen. Banyak hal dalam public speaking memiliki persamaan dengan percakapan biasa. Berikut beberapa persamaannya, yaitu yang pertama, menyesuaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan bicara atau publik kita. Yang kedua, pesan disampaikan dengan tujuan mendapatkan dampak positif dan maksimal. Yang ketiga, penyampaian pesan public speaking maupun percakapan sama-sama disusun mengikuti logika, sistematis, dan tahap agar dapat mudah dimengerti. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari pembicara adalah demam panggung. Demam panggung sendiri adalah hal yang wajar bagi kita. Pada waktu kita stres atau tertekan, tubuh kita merespon dengan memproduksi hormon adrenalin yang berlebihan. Hormon adrenalin menimbulkan reaksi yang berbeda pada setiap orang, dan tentunya hal ini kita dapat antisipasi dengan antara lain. Yang pertama, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, tangan menjadi gemetar. Yang ketiga, ingin buang air kecil berlebihan. Yang keempat, keluar keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, seperti telapak tangan. Yang kelima, perut terasa sakit dan ingin buang air besar. Reaksi di atas adalah contoh demam panggung yang sering dialami sebelum melakukan public speaking. Maka dari itu, sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mempersiapkan kesiapan yang baik dan penyampaian, penguasaan materi, serta teknis public speaking. Setelah itu, kita dapat mengatur susunan penyampaian yang menarik dan mudah dimengerti, dan tanpa adanya demam panggung. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.